Meskipun Qin Chen sendiri mampu memperbaiki asal-usul guru suci, dia tidak dapat secara paksa menanamkan hukum guru suci ke orang-orang ini seperti Ao Qingling dan yang lainnya. Namun, selama guru suci ini disempurnakan menjadi pil, tidak akan ada masalah sama sekali. Serangkaian pembuluh darah suci kuno dilemparkan ke tungku pil oleh Qin Chen, dan ratusan pembuluh darah suci kuno diintegrasikan ke dalam istana Zixiao Dousui, menyatu dengan asal-usul beberapa penguasa istana, dan mulai disempurnakan. Awalnya, Qin Chen tidak dapat memperbaiki asal-usul guru suci di dalam tubuh Tuan Istana Master Sue yang menjadi ramuan, tetapi setelah memiliki istana Zixiao Dousui dan teknik menambal langit, Qin Chen secara paksa dapat memperbaikinya. Dengan suara ledakan, matahari berdarah meledak, berubah menjadi cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya, bergabung menjadi Holy Master Origin dari Palace Master Sueyang, dan kemudian disempurnakan menjadi Origin Pil. Mulai sekarang, penerus Dewa Darah tidak akan pernah lahir di Istana Matahari Darah, karena bahkan kekuatan Dewa Darah di dunia bawah telah disempurnakan oleh Qin Chen. Setelah menyempurnakan Palace Master Sueyang, Qin Chen mulai menyempurnakan Palace Master Tianshan. Palace Master Tianshan memiliki warisan Tianshan dari Tianshan Mansion. Asal-usul guru suci di tubuhnya telah berubah menjadi gunung suci yang agung. Kekuatan ini lebih cocok untuk Yao Wuming, lagi pula, gunung harta karun yang dimiliki Yao Wuming juga merupakan peradaban primitif semacam ini. Ketika kekuatan ini disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam tubuh Yao Wuming, setiap sel di tubuh Yao Wuming meledak dengan kekuatan penghancur bumi, memberi orang semacam rasa penindasan yang ekstrim. Setelah menyempurnakan Palace Master Tianshan, Qin Chen mulai memperbaiki Palace Master Shenzhou, Palace Master Yuming, dan Palace Master Renwang. Tiba-tiba, kapal perang bergetar. Pada saat ini, Qin Chen dan timnya akhirnya mencapai tujuan pertama mereka, yakni Istana Raja Ren setelah perjalanan panjang. Ketika Qin Chen dan yang lainnya datang ke istana kerajaan, di kehampaan tak berujung di luar mansion Raja Ren, beberapa pria kuat telah berkumpul. Mereka semua berasal dari pasukan lain dari Hantian, dan mengetahui berita tentara dari Guanghan Mansion dari beberapa saluran, jadi mereka bergegas ke King Ren Mansion untuk mendapatkan informasi langsung. Meskipun mereka tidak tahu siapa target serangan Guanghan Mansion, mereka mengetahui bahwa kali ini aksi melawan Guanghan Mansion terutama didasarkan pada King Ren Mansion, jadi mereka secara alami berkumpul di luar Ren King Mansion lebih awal. Di antaranya ada kekuatan dari Istana Ling Sui, Tianyanzong, Pavilion Minghui, dan kekuatan lain dari luar surga. Apa yang terjadi selama pencobaan di surga tidak diragukan lagi mengejutkan para penguasa seluruh surga. 3 kapal perang kelas utama dengan logo King Ren's Mansion melayang di atas langit King Ren Mansion. Namun, aura di atas telah berubah. Tidak ada darah perkasa seperti Raja Ren Wangfu, dan beberapa hanya dingin. Seseorang merasakan nafas Guanghan Mansion di atas. Ternyata itu pasukan Guanghan Mansion yang benar-benar datang. Qin Chen, Mansion Raja Ren ada di sini. Qin Chen menerima suara dari Master Istana Guanghan setelah kejutan dalam kehampaan. Tubuhnya bergetar, dan dia dan Murong Bingyun dan Yu Qiansu langsung muncul di luar kapal perang. Adapun Yao Wuming dan yang lainnya, mereka masih berada di piringan giok keberuntungan. Mereka tidak dapat muncul sama sekali, juga tidak dapat digunakan secara leluasa. Tuan Istana Han dan Tuan Suci Yao Guang melihatnya. Bukannya Qin Chen tidak bisa mempercayai mereka, tetapi ada beberapa hal, tentu saja semakin sedikit orang yang tahu lebih baik. Qin Chen melangkah keluar dari kapal perang dalam satu langkah, dan melihat sebuah mansion megah di bawah, wilayah ribuan mil, dengan ruang tak terbatas terlipat, membentuk pemandangan yang makmur dan sejahtera. Ini adalah mansion Raja Ren, salah satu alam teratas di Wen Hantian, di mana ruang saling terkait, dan kekuatan utama duduk di tanah. Yang kuat seperti awan dan mendominasi. Ketika Qin Chen dan kapal perang mereka muncul di langit di atas mansion Renwang,
mereka segera menarik perhatian pasukan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Napas-napas naik ke langit, dan susunan menakutkan berubah menjadi formasi mengerikan, menyelimuti mansion Renwang. "Hah, ayo turun," ucap Tuan Istana Guanghan mendengus dingin. Begitu Qin Chen muncul, dia merasakan banyak tatapan dalam kehampaan. "Qin Chen, mereka adalah penguasa kekuatan lain di alam surgawi. Mereka seharusnya mengetahui tentang serangan Guanghan Mansion kita ke King's Mansion, jadi mereka datang ke sini secara khusus," ucap kepala istana Guanghan menjelaskan. "Tuan dari kekuatan lain," gumam Qin Chen menoleh. Dua cahaya ilahi meledak di matanya, tenggelam ke dalam kehampaan yang tak berujung. Tiba-tiba, para master yang bersembunyi di kehampaan itu, semuanya terasa dingin, dengan perasaan diintip. Murid macam apa ini? Apakah ini masih prajurit setengah langkah guru suci? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak semua orang. Qin Chen hanya memberi peringatan, lalu menoleh dan melihat King Ren Mansion di bawah. Di bawah formasi besar ini, Qin Chen merasakan napas suci yang kuat. Vena suci, mata Qin Chen cerah. Ini adalah tujuan paling penting dari perjalanan Qin Chen, dan Qin Chen juga merasa bahwa tampaknya ada lebih dari satu Vena Saint Lord di istana kerajaan. Tampaknya ada dua Vena suci kembar, berkumpul bersama, berhibernasi di bawah istana kerajaan. Ini benar-benar keuntungan yang tidak terduga. Satu Vena suci level guru suci dapat melahirkan satu master guru suci. Di bawah, setidaknya ada 5 tetua di ranah guru suci King Ren Mansion. Namun, mereka sudah sangat tua. "Tuan Istana Laoren," bisik penguasa istana Guanghan berubah warna. Ini ternyata adalah Santo Master tua dari King Ren's Mansion, karakter dari 100.000 tahun yang lalu, tapi dia masih hidup saat ini. Lelaki tua ini seharusnya menggunakan semacam obat rahasia untuk memprovokasi darah raja di tubuhnya, seperti meteor, membakar untuk saat terakhir, dan tidak akan lama bisa bertahan hidup. Fikir Qin Chen melirik pria tua itu dan berkata tiba-tiba, "Apakah itu yang mulia Qin Chen?" Ucap orang suci tua itu berkata dengan gemetar, tanpa gerakan apapun. "Leluhur tua, apa yang ingin kamu katakan?" Jawab Qin Chen berkata dengan ringan, nadanya acuh tak acuh. "Anak muda, aku sudah hidup terlalu lama. Melihatmu muncul, lelaki tua ini juga tahu bahwa Raja Ren telah melakukan kesalahan, dan lelaki tua ini tidak bisa berkata apa-apa." Jawab pria tua itu menggelengkan kepalanya tampaknya bersedih. Dia berkata, "Orang tua ini tidak memiliki permintaan, hanya ingin meminta semua orang di istana Guanghan untuk membebaskan mansion Raja Ren kami, dan jangan biarkan orang tua ini melihat gunung dan sungai hancur." Ucap pria tua itu berkata dengan getir, memohon belas kasihan. Di lain sisi, istana Lord Guanghan tetap diam. Qin Chen mencibir, "Saat kamu masih aman, para anjing-anjingmu berkeliaran, apakah kamu memiliki wajah yang begitu besar seperti ini? Jangan melakukan sesuatu yang menyedihkan dalam kemunafikan ini, leluhur tua, kamu juga adalah Holy Lord, pernah menjadi Lord of King Ren, nyawa yang mati di tanganmu, aku khawatir itu tak terhitung. Ketika Tuan istanamu menyerang Guanghan Mansion saya, mengapa Anda tidak maju untuk menghentikannya? Bukankah kamu terlalu konyol, Tuan istana Guanghan, mari lakukan." Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Dari atas kapal perang kelas utama itu, Tuan istana melepaskan tembakan dalam sekejap, langit runtuh, dan serangan tanpa akhir mengalir deras. Selain itu, Tuan istana Guanghan juga membawa Tuan Suci ke Yi untuk mengambil tindakan, dan kedua Tuan Suci yang agung itu menembak bersama. Seluruh Renwang Mansion gemetar, dan paksaan yang mengejutkan membuat semua orang berubah warna dan takut untuk melihat secara langsung. Namun, meskipun serangan dari Guanghan Master dan yang lainnya mengerikan, formasi besar King Ren's Mansion telah diatur oleh Raja kuno tahun itu. Itu telah sedikit rusak selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak mudah dipatahkan oleh orang lain.
Sungguh pertahanan yang mesum. Ekspresi Palace Master Guang Han berubah. Jika ini terus berlanjut, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menembus formasi besar lawan. Qin Chen, jangan khawatir, selama kita terus menyerang, akan selalu ada waktu untuk formasi besar ini pecah. Ucap Palace Master Guang Han mengerutkan kening, tetapi dia tidak khawatir, karena formasi besar yang hanya bisa dipertahankan cepat atau lambat akan rusak, tidak peduli seberapa kuat itu. Apa yang paling tidak dimiliki Qin Chen sekarang adalah waktu, karena dia tidak yakin metode seperti apa yang akan digunakan orang-orang di Yao Mi Mansion untuk menargetkan dirinya sendiri setelah menerima berita. Karena itu, dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan sesegera mungkin. Di atas kepala Qin Chen, hantu istana muncul. Itu adalah istana Zixiao Dousui. Begitu istana ini muncul, segera meledak dengan aura yang menakutkan. Hanya untuk sementara, seluruh arai besar mengeluarkan raungan keras, penghalang arai bergetar hebat, ada riak yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan sedikit retakan mulai muncul. Guru suci tua di bawah telah berubah warna, dan jika Qin Chen terus menyerang seperti ini, dalam beberapa saat, formasi istana kerajaannya akan hancur. Dia menembak dan membunuh langsung untuk membantai Qin Chen. Dalam hal pertahanan, Qin Chen melampaui rata-rata master guru suci puncak awal. Jika 100.000 tahun yang lalu, selama masa kejayaan guru suci tua, Qin Chen mungkin masih menghindari pertempuran, tetapi sekarang, Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Qin Chen bergetar. Di tubuhnya, aura pedang abadi muncul dan melesat ke udara. Cahaya pedang melesat ke arah Master Tua Raja Ren, dia mendengus, darah keluar dari dadanya, dan seluruh orang terbang keluar. Seluruh tubuhnya menabrak kekosongan, dan jatuh di alun-alun mansion Raja Ren. Seteguk darah disemprotkan. Di dadanya, ada bekas pedang yang mengerikan dengan tulang yang dalam terlihat. Leluhur, teriak semua master, murid, dan sage surgawi dari mansion Raja Ren hampir pingsan karena ketakutan. Tiba-tiba, raungan mengerikan terdengar, dan formasi besar istana Raja Ren akhirnya menembus celah. Pasukan Guang Han Mansion langsung menyerang ke dalam. Huff, semua yang ingin bertahan hidup di King's Mansion, jangan melawan, jika tidak, bunuh mereka. Ucap Qin Chen mendengus dingin, dan suara dingin itu bergema di langit di atas mansion Renwang. Dalam sekejap, banyak kekuatan di istana Raja Ren terdiam, dan semua orang dengan bersemangat menunggu untuk melihat bagaimana istana Guang Han akan menghadapinya. Jika itu untuk membunuh mereka semua, itu tidak akan terlambat. Untuk sesaat, pemandangan itu hening. Mansion Raja Ren berkolusi dengan Mansion Sueyang, Shenzhou Jiao, Mansion Yuming, dan Mansion Tianshan. Menyerang Mansion Guang Han saya dengan tuduhan yang tidak beralasan. Hari ini, pemuda ini membawa orang-orang dari Mansion Guang Han ke Mansion Renwang, membunuh sisa kekuatan Mansion, dan membasmi bibit penyakit umat manusia. Suara Qin Chen bergemuruh, seperti guntur. Tidak, kamu adalah iblis, kamu pasti bergabung dengan iblis untuk membunuh Tuan Istana Ren. Selama saya masih di sini hari ini, mari bersama-sama bunuh dia. Leluhur tua Raja Ren mencengkeram dadanya, berkata dengan marah, dan berteriak pada Qin Chen. Tetapi ketika leluhur tua Raja Ren terus mengaum, tenggorokannya terjepit. Saat berikutnya, tubuhnya menghilang, dan telapak tangan Qin Chen muncul, dan tangannya yang kuat meremas tenggorokannya. Qin Chen berdiri tegak di kehampaan, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia bergerak. Semua orang melihat ke atas dengan ngeri dan menatap Qin Chen, dengan rasa takut yang tak ada habisnya muncul dari hati mereka. Karakter guru suci tua baru saja dipenggal, seperti membunuh seekor ayam. Perasaan ini membuat semua orang hampir gila. Tangan Qin Chen terjalin, dan asal-usul Santo Tua Raja ditarik ke dalam formasi besar di tangannya, dan kemudian api langit yang mengepul turun, dan istana Zixiaodou memimpin langsung di bawah mata semua orang. Sepotong napas jatuh, menutupi tubuh leluhur tua Raja Ren.
Api langit yang mengepul dengan cepat membakar tubuh Santo tua itu. Asal-usul orang suci di tubuhnya sangat halus, membentuk dua asal cahaya yang mengerikan. Kemudian Qin Chen menjentikkan jarinya, meledak, dan dua cahaya terbang langsung dan menembus ke tubuh Zhou Wusheng dan Si King yang masih menjadi penonton di kejauhan. Zhou Wusheng dan Si King tanpa sadar melayang di udara, dan aura mengerikan keluar dari tubuh mereka. Dalam sekejap, hukum guru suci di antara mereka berdua meningkat dengan liar. Bahkan mereka berdua mulai bersinar dengan cahaya ilahi, dan ada jejak darah manusia yang merembes. Ini adalah cahaya Holy Lord. Di luar kehampaan, penguasa pasukan utama tercengang. Cahaya ilahi pada Zhou Wusheng dan Si King ternyata adalah cahaya legendaris dari Holy Lord. Ini mewakili basis kultivasi keduanya, yang telah mencapai ekstrim. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup dan sentimen yang cukup, keduanya pasti akan dapat memasuki ranah guru suci dalam 100 tahun. Setelah Qin Chen membunuh Tuan Suci tua Raja Ren, dalam sekejap, dia membudidayakan dua guru suci setengah langkah. Apakah dia masih manusia? Itu pasti karena Zixiao Dou Ligong. Gumam semua orang menatap Zixiao Dou Sizong. Menurut pendapat mereka, istana Zixiao Dou Sizong lah yang melepaskan api langit dan menyempurnakan asalnya, sehingga mereka berdua bisa menelan asal guru suci dengan mudah. Senior Zhou dan Senior Si King, ini adalah hadiah untukmu, cukup untuk memungkinkanmu memadatkan hukum secara ekstrim dalam waktu singkat, tetapi kamu masih membutuhkan pemahamanmu sendiri untuk memasuki ranah guru suci. Kata Qin Chen berkata dengan ringan. Terima kasih, Saudara Qin. Jawab Zhou Wusheng dan Si King sama-sama bersemangat untuk memberi hormat. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan dalam tubuh mereka sangat kuat. Jika krisis Guanghan Mansion terjadi lagi sekarang, mereka berdua bahkan berani bertarung dengan Tuan Guru Suci seperti Guru Suci Fei Hong. Master Istana Guanghan juga menatap Qin Chen dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa metode Qin Chen begitu kuat, dan warisan yang mulia Skyfire begitu menakutkan. Tuan Istana, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Qin Chen tidak terus tinggal di mansion Raja Ren. Setelah Tuan Tua Sage dari Raja Ren meninggal, seluruh mansion Raja tidak lagi bisa melawan. Qin Chen bergegas langsung ke istana kerajaan. Saat berikutnya, sebuah rahasia di dalam istana kerajaan meledak, dan bayangan mengambang dari sebuah makam kuno muncul di kehampaan. Ada sebuah makam di kedalaman istana kerajaan. Pemakaman Renwang adalah makam para raja-raja manusia nyata di masa lalu. Ini adalah tanah suci mereka, tempat tidur leluhur mereka. Garis keturunan raja sangat mendominasi dan akan bertahan selamanya. Namun, Qin Chen langsung membalikkan Museum Renwang. Dia sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut garis keturunan Renwang. Karena Qin Chen merasa ada vena suci yang menakutkan di kuburan ini. Jelas itu memiliki urat suci Holy Lord. Vena suci ini mengerikan, dengan napas yang dalam, seperti naga biru kuno. Itu ditangkap oleh Qin Chen, dan kemudian dilemparkan ke cakram giok alam semesta. Tuan Istana Guanghan, saya akan menyerahkannya kepada Anda di sini. Tuan muda ini akan pergi ke Shengzhaojing, lalu ke Tianshan Mansion. Ngomong-ngomong, ada juga pembuluh darah suci di Mansion Raja Ren, yang akan saya berikan untuk Senior Si King dan Senior Zhou.